Aku sabar merawat suamiku yang selama 1 tahun koma karena kecelakaan. Namun setelah suamiku sembuh, aku justru tak dipandang oleh suamiku. Dia lebih dingin dan diam-diam berselingkuh dengan teman kerjanya. Aku tak terima, akan aku buat suamiku lebih menderita lagi, dan kupersilakan bersama selingkuhannya di depan keluarganya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Matahari sore yang mulai tenggelam memancarkan sinar keemasan, menyelinap melalui jendela rumah sederhana namun nyaman yang dihuni oleh Naila dan suaminya, Arga. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi terasa hangat karena sentuhan tangan Naila yang selalu menjaga kerapihan dan kenyamanannya. Di dalam rumah itu, Naila hidup dengan penuh cinta, mengabdikan dirinya sebagai istri yang setia dan penuh perhatian untuk suaminya. Sejak awal pernikahan mereka, Naila selalu percaya bahwa rumah tangga adalah tentang perjuangan bersama. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan, tidak meminta hidup bak putri dalam dongeng, hanya ingin menjalani kehidupan sederhana namun bahagia dengan suami yang dicintainya. Naila, seorang istri yang berjuang dengan cinta. Naila adalah sosok wanita yang penuh kelembutan, tapi juga memiliki keteguhan hati. Ia tumbuh di keluarga sederhana yang menanamkan nilai-nilai kesetiaan dan pengorbanan dalam sebuah hubungan. Baginya, cinta bukan sekadar kata-kata, tapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sejak menikah dengan Arga, Naila membaktikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga kecil mereka. Ia memastikan suaminya selalu merasa nyaman sepulang kerja, menyediakan makanan favoritnya, dan menjadi tempat ternyaman bagi Arga untuk bersandar setelah hari yang melelahkan. Meski dirinya hanyalah seorang wanita biasa, Naila selalu berusaha yang terbaik dalam setiap perannya. Ia mengurus rumah, memasak, dan merawat suaminya dengan penuh kasih. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum Arga berangkat kerja. Ia tidak ingin suaminya keluar rumah dalam keadaan lapar atau tanpa doa darinya. Bagi Naila, perhatian-perhatian kecil seperti itu adalah caranya menunjukkan cinta. Ia tidak pernah meminta balasan besar dari Arga, hanya berharap suaminya mengerti bahwa semua yang ia lakukan adalah bukti cinta dan kesetiaannya. Arga, suami yang sibuk dan berkarier mapan. Arga, suami Naila, adalah pria yang tampan, berwibawa, dan memiliki karir yang mapan di sebuah perusahaan ternama. Sebagai seorang manajer di perusahaan yang cukup besar, Arga seringkali sibuk dengan pekerjaannya. Ia memiliki banyak tanggung jawab dan sering pulang larut malam karena urusan kantor. Di awal pernikahan mereka, Arga adalah suami yang penuh perhatian. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa makanan ringan atau sekadar bunga kecil untuk Naila. Saat hari libur, ia mengajak istrinya keluar sekadar makan malam atau menonton film bersama. Meski tidak selalu romantis, tapi Arga menunjukkan bahwa ia mencintai Naila dengan caranya sendiri. Namun, semakin tinggi jabatan Arga di perusahaan, semakin banyak pula tuntutan pekerjaannya. Naila mulai menyadari bahwa Arga lebih sering sibuk dengan pekerjaannya dibandingkan dengan menghabiskan waktu bersamanya. Telepon dari kantor selalu mengganggu waktu kebersamaan mereka, dan kadang-kadang Arga terlihat lelah hingga memilih langsung tidur begitu sampai di rumah. Meski begitu, Naila tetap sabar. Ia tahu bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Ia tidak pernah mengeluh atau menuntut lebih banyak perhatian, hanya berusaha memahami bahwa pekerjaan suaminya memang membutuhkan dedikasi tinggi. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Naila merasa sedikit terluka. Arga semakin jarang menunjukkan perhatiannya. Jika dulu setiap pulang kerja Arga menyempatkan diri berbincang dengannya, kini yang dilakukan pria itu hanyalah menghempaskan diri ke sofa sambil sibuk dengan ponselnya. Jika dulu Arga selalu memberi kecupan kecil di keningnya sebelum tidur, kini pria itu hanya mengatakan, "Selamat malam," dengan suara datar sebelum memejamkan mata. Mertua yang tak pernah menyukai Naila. Di luar hubungan mereka yang terlihat cukup harmonis, ada satu duri dalam rumah tangga Naila yang sejak awal pernikahan sudah ia rasakan. Ibu mertuanya, Bu Rina, tak pernah benar-benar menyukainya. Bu Rina adalah wanita yang terobsesi dengan status sosial dan materi. Sejak awal, ia menginginkan Arga menikah dengan wanita dari keluarga terpandang,
bukan dengan Naila yang berasal dari keluarga biasa. Arga itu laki-laki sukses, tampan, dan punya masa depan cerah. Kamu yakin bisa membahagiakan dia? Ucapan Bu Rina saat pertama kali Naila bertemu dengannya masih terngiang di telinganya. Naila ingat bagaimana dirinya selalu dipandang sebelah mata. Setiap kali berkunjung ke rumah mertua, Bu Rina selalu membandingkannya dengan istri-istri dari teman-teman Arga yang lebih glamor dan berkelas. Ia sering mendengar sindiran halus dari mertuanya yang menganggap dirinya tidak cukup pantas mendampingi anaknya. Kamu di rumah saja? Nggak kepikiran kerja yang lebih baik? Sekarang istri-istri orang sukses itu harusnya juga punya bisnis atau karir sendiri, kata Bu Rina suatu kali saat mereka sedang makan bersama. Meski Naila tahu bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal yang buruk, ia tetap merasa tersinggung setiap kali Bu Rina meremehkannya. Namun, ia memilih untuk diam dan menahan diri. Ia tidak ingin bertengkar atau menambah masalah dengan keluarga suaminya. Ia percaya bahwa selama Arga tetap berada di sisinya, semua akan baik-baik saja. Namun, ia salah. Naila yang berusaha menjadi istri terbaik. Meskipun seringkali diabaikan oleh keluarga suaminya, Naila tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia selalu bersikap hormat kepada mertuanya, berusaha menyenangkan mereka meski seringkali diacuhkan. Setiap ada acara keluarga, Naila selalu hadir dan membantu sebisa mungkin, walau kadang-kadang ia merasa keberadaannya hanya seperti bayangan. Ia tak pernah membalas sindiran atau perlakuan dingin yang diterimanya. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga lebih penting daripada membalas perkataan yang menyakitkan. Namun, di dalam hati kecilnya, Naila berharap Arga bisa sedikit membelanya. Ia berharap suaminya bisa melihat bagaimana ia berusaha keras untuk diterima oleh keluarganya. Namun, setiap kali ibunya berkata hal yang menyakitkan tentang Naila, Arga hanya diam. Tidak membela, tidak pula menghiburnya setelah itu. Mungkin, bagi Arga, Naila sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendiri. Naila bertahan karena cinta. Ia menutup matanya dari perlakuan dingin ibu mertuanya, menutup telinganya dari komentar-komentar menyakitkan. Ia hanya ingin rumah tangganya tetap utuh. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih menyakitkan sedang menunggunya di masa depan. Suasana rumah mendadak menjadi sunyi. Telepon yang Naila genggam di tangannya masih tersambung, tapi suara di seberang hanya terdengar samar. Tubuhnya gemetar hebat. Kecelakaan. Kata itu berulang kali terngiang di kepalanya. Ia masih berdiri di ruang tamu, jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Napasnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Kakinya terasa lemas, hampir tak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Tolong segera ke rumah sakit, Bu, kondisi suami ibu sangat kritis. Suara di seberang telepon kembali terdengar, tegas namun terdengar prihatin. Tanpa pikir panjang, Naila segera meraih tasnya dan berlari keluar rumah. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin mobil. Hatinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Bayangan Arga, suaminya, terus berputar dalam pikirannya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah yang menghambat jalannya, setiap detik yang terasa begitu lambat, membuatnya semakin cemas. Bibirnya terus bergetar, menggumamkan doa-doa agar suaminya baik-baik saja. Saat tiba di rumah sakit, aroma antiseptik langsung menusuk hidungnya. Langkah kakinya terasa berat, tapi ia terus berjalan, mencoba mengabaikan tatapan penuh belas kasih dari beberapa perawat yang melihatnya. Naila! Suara berat itu berasal dari seorang pria berusia 50-an. Wajahnya penuh ketegangan, rahangnya mengeras menahan emosi. Itu ayah Arga. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita yang sejak awal pernikahannya dengan Arga tak pernah benar-benar menyukai keberadaannya. Mata tajam Bu Rina menatapnya penuh kemarahan. Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi Arga? Suara Naila terdengar serak, hampir tak bisa keluar dari tenggorokannya. Dokter yang menangani Arga baru saja keluar dari ruang operasi, melepas sarung tangannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kami sudah melakukan yang terbaik. Saat ini pasien masih dalam kondisi koma. Benturan di kepala cukup parah, ada pendarahan yang menyebabkan tekanan di otaknya. Kita harus menunggu apakah tubuhnya merespons atau tidak dalam beberapa hari ke depan. Dunia Naila seakan runtuh seketika. Kakinya goyah, tubuhnya terasa dingin. Koma? Suara itu hampir tak terdengar keluar dari bibirnya. Dokter mengangguk pelan. Kami akan terus memantau perkembangannya.
Namun, saya harus jujur, kemungkinan untuk sadar kembali sangat kecil. Dada Naila terasa sesak. Pandangannya mulai kabur oleh air mata yang menggenang. Kenapa bisa begini? Suara dingin Burina memecah keheningan. Tatapan tajamnya tertuju langsung pada Naila. Kenapa Arga bisa mengalami kecelakaan seperti ini? Bukankah kamu yang seharusnya memastikan dia baik-baik saja? Naila menoleh, terkejut dengan tuduhan itu. Bu, saya. Jangan beralasan. Suara Burina semakin meninggi. Sejak menikah dengan kamu, hidup Arga jadi berantakan. Kamu istri yang gak berguna. Kalau saja dia menikah dengan wanita yang lebih pantas, mungkin dia gak akan mengalami hal seperti ini. Seakan belum cukup, adik Arga, Siska, ikut menimpali. Benar, Kak Naila. Kalau kakak gak maksa Kak Arga terus kerja keras untuk menghidupi kakak, dia gak akan capek dan kecelakaan seperti ini. Semuanya salah kakak. Darah Naila mendidih. Hatinya remuk mendengar tuduhan kejam itu. Apa yang kalian bicarakan? Arga bekerja keras karena dia memang punya ambisi. Itu semua keinginannya, bukan karena aku. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegar. Jangan cari alasan. Seharusnya kamu sadar diri dari awal kalau kamu bukan wanita yang pantas untuknya. Seperti pisau tajam, kata-kata itu menusuk hati Naila tanpa ampun. Namun, ia menahan diri. Ia tidak akan membiarkan dirinya lemah. Sementara itu, Arga masih terbaring tak berdaya di dalam ruang ICU, dikelilingi oleh berbagai alat medis yang menopang kehidupannya. Air mata Naila jatuh, tapi ia segera menyekanya. Tidak, ia tidak akan menyerah. Arga adalah suaminya. Apapun yang terjadi, ia akan tetap di sisinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kesulitan. Naila hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Setiap malam, ia tidur di kursi kecil di sebelah ranjang Arga, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Ia berbicara kepada Arga, meski tahu pria itu mungkin tidak mendengar. "Seh, aku di sini. Aku nggak akan pergi. Kamu harus bangun, ya?" Berulang kali ia mengucapkan kata-kata itu, berharap ada keajaiban yang membangunkan suaminya dari tidur panjangnya. Namun, semakin lama, harapan itu semakin diuji. Setiap kali Burina dan keluarganya datang, mereka selalu menunjukkan ketidakpercayaan pada Naila. Kadang mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk ke dalam ruangan, seolah-olah ia bukan siapa-siapa. "Pergilah, Naila. Kami yang akan mengurus Arga," ujar Burina dengan nada dingin suatu hari. "Tidak," jawab Naila tegas. "Aku istrinya. Aku yang akan merawatnya." Burina mendengus kesal. "Kamu masih merasa pantas menjadi istrinya setelah semua ini?" Tapi Naila tidak peduli. Ia tetap bertahan. Bahkan ketika fisiknya mulai melemah karena kurang tidur dan tekanan emosional yang terus menghantamnya, ia tidak menyerah. Bahkan ketika semua orang meragukan Arga akan sadar kembali, Naila tetap berdoa tanpa henti. Bahkan ketika hatinya semakin luka oleh perlakuan keluarga suaminya, ia tetap setia berada di sisi Arga. Namun, ia tidak tahu bahwa pengorbanannya yang besar ini kelak tidak akan dihargai oleh orang yang paling dicintainya. Malam di rumah sakit terasa begitu sunyi, hanya suara alat medis dan detak jantung Arga yang terdengar samar di dalam ruangan. Naila duduk di samping ranjang, jari-jarinya menggenggam tangan suaminya yang dingin. Matanya sembab, kelelahan begitu jelas tergambar di wajahnya. Namun, ia tidak pernah meninggalkan sisi Arga, meskipun tubuhnya semakin lemah karena kurang tidur dan makanan yang hanya sekadarnya. "Sayang, aku di sini." Suaranya lirih, penuh kasih sayang. Ia mengusap tangan Arga dengan lembut, berharap ada sedikit saja reaksi dari suaminya. Setiap hari, ia terus berbicara dengan Arga, mengabaikan kenyataan bahwa pria itu belum memberi tanda-tanda akan sadar. Ia menceritakan berbagai hal, tentang kenangan mereka, tentang betapa ia menantikan Arga kembali kepadanya. "Kamu ingat nggak? Kita dulu sering pulang kerja bareng, terus kamu selalu beliin aku es krim favoritku? Aku rindu saat-saat itu." Suaranya bergetar, tangannya semakin erat menggenggam tangan suaminya. Namun, Arga tetap diam. Wajahnya masih begitu tenang, seperti orang yang hanya tertidur pulas. Naila menarik napas dalam, mencoba menguatkan dirinya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus tetap kuat, demi suaminya. Hari-hari terus berlalu,
Dan Naila tetap setia berada di sisi Arga. Bahkan ketika dokter dan perawat mulai melihatnya dengan tatapan prihatin, ia tidak peduli. Ibu Naila, Anda harus menjaga kesehatan. Suami Anda membutuhkan Anda dalam kondisi yang baik, ujar salah satu perawat dengan lembut. Naila hanya tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Selama Arga ada di sini, aku akan tetap di sampingnya. Namun, kenyataan mulai menjadi semakin berat. Keuangannya semakin menipis karena ia tidak bisa bekerja lagi. Ia telah mengorbankan pekerjaannya demi berada di rumah sakit setiap hari. Tabungan yang ia kumpulkan selama ini mulai habis, dan ia harus menjual beberapa perhiasan yang dulu diberikan Arga padanya. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Sementara itu, keluarga Arga mulai jarang menjenguk. Pada awalnya, mereka selalu datang dengan wajah penuh kecemasan. Tapi seiring waktu berlalu, mereka mulai absen satu persatu. Bu Rina yang dulu setiap hari menangis di rumah sakit, kini mulai sibuk dengan urusannya sendiri. Siska yang dulu sering marah-marah menyalahkan Naila, kini bahkan jarang mengangkat teleponnya. Di saat semua orang mulai menyerah dan melupakan Arga, hanya Naila yang tetap bertahan. Ia masih datang pagi-pagi sekali, menyeka tubuh Arga dengan kain hangat, menggantikan pakaiannya, dan memastikan suaminya tetap dalam kondisi yang baik. Bahkan ketika ada pasien lain yang sudah pulih dan kembali ke rumah, Naila tetap setia di tempat yang sama, dengan harapan yang tak pernah pudar. Kadang, ia melihat pasangan lain datang ke rumah sakit, menemani orang yang mereka cintai. Ada seorang pria yang setiap pagi datang dengan bunga untuk istrinya yang sakit. Ada seorang anak kecil yang selalu tersenyum setiap kali melihat ibunya sadar dari tidurnya. Namun Naila hanya bisa menggenggam tangan Arga dan berbisik, "Kapan kamu bangun, sayang? Aku rindu suaramu." Waktu terus berjalan, dan Naila semakin tenggelam dalam kelelahan yang tak berkesudahan. Ia tak lagi peduli pada penampilannya. Rambutnya yang dulu selalu rapi, kini sering diikat seadanya. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Namun, ia tetap tersenyum setiap kali melihat Arga, meskipun pria itu masih belum juga membuka matanya. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Naila baru saja selesai menyuapi Arga dengan makanan cair melalui selang saat ia merasakan genggaman halus di tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Arga dengan mata melebar, mencari tanda-tanda kehidupan. "Arga, kamu dengar aku?" Tapi genggaman itu begitu lemah, nyaris tak terasa. Ia buru-buru memanggil dokter. Tak lama kemudian, dokter datang dan memeriksa kondisi Arga dengan seksama. "Ini perkembangan yang bagus. Bisa jadi dia akan sadar dalam waktu dekat," ujar dokter dengan senyum tipis. Mata Naila berbinar. Ia menghabiskan malam itu dengan harapan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia terus menggenggam tangan suaminya, berdoa dalam hati agar keajaiban itu benar-benar terjadi. Lalu, beberapa hari kemudian, keajaiban itu benar-benar datang. Arga menggerakkan jari-jarinya lebih kuat dari sebelumnya. Matanya mulai berkedip pelan, sebelum akhirnya terbuka sepenuhnya. Naila yang sedang berada di sampingnya menahan napas. Matanya membesar karena keterkejutan sekaligus kebahagiaan yang luar biasa. "Sayang," suaranya penuh harapan, setengah takut kalau ini hanya mimpinya saja. Arga menoleh pelan, matanya menatap Naila untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Tidak ada kehangatan di matanya. Tidak ada ekspresi rindu atau kebahagiaan. Naila menelan ludah. Ia menunggu, berharap suaminya akan berkata sesuatu. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong. Seolah Naila adalah orang asing. Mata Arga yang selama ini terpejam akhirnya terbuka, menatap kosong langit-langit ruangan. Naila yang setia menunggunya selama berbulan-bulan langsung menahan napas. Matanya membesar karena terkejut sekaligus penuh harapan. "Arga!" Suaranya gemetar, hatinya berdebar tak menentu. Ia segera menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Sayang, kamu sadar?" Namun, Arga tidak langsung merespons. Ia hanya berkedip perlahan, tatapannya masih kosong, seakan mencoba memahami di mana ia berada. Dokter dan perawat segera memasuki ruangan, memeriksa kondisinya dengan sigap. Jantung Naila berdebar semakin kencang. Melihat alat-alat medis yang selama ini menopang hidup suaminya akhirnya bekerja lebih stabil. "Pak Arga, apakah Anda bisa mendengar suara saya?" Dokter berbicara dengan nada lembut.
Arga menggerakkan bola matanya, lalu perlahan menoleh. Hanya saja, saat pandangannya bertemu dengan Naila, sesuatu terasa janggal. Tidak ada cahaya kehangatan di sana. Tidak ada ekspresi rindu, tidak ada kebahagiaan. Hanya mata kosong yang menatap Naila seolah ia adalah orang asing. Naila menahan napas, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Arga, ini aku. Naila, istrimu, katanya lagi dengan suara bergetar. Namun, respons yang ia harapkan tak kunjung datang. Arga tetap diam, wajahnya datar, seakan tidak mengenali siapa wanita yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Dokter melirik Naila dengan tatapan penuh pengertian. Ibu Naila, kondisi seperti ini bisa terjadi. Beberapa pasien yang mengalami koma dalam waktu lama terkadang mengalami disorientasi. Butuh waktu bagi mereka untuk sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun mental. Naila mengangguk pelan, mencoba memahami. Namun, hatinya terasa perih. Ia telah melewati begitu banyak rintangan, mempertaruhkan segalanya demi Arga. Tapi saat pria itu akhirnya kembali, tatapannya begitu dingin dan kosong. Arga dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah beberapa hari menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Namun, selama itu pula, Naila mulai menyadari sesuatu yang semakin membuatnya gelisah. Arga tidak pernah mencari tangannya. Ia tidak pernah bertanya tentang apa yang terjadi, tidak bertanya bagaimana Naila telah merawatnya siang dan malam, tidak menunjukkan sedikitpun ketertarikan pada cerita panjang yang Naila ingin sampaikan. Ketika ia berbicara, Arga hanya merespon singkat atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Setiap pagi, Naila datang lebih awal ke rumah sakit, membawakan makanan yang dulu disukai Arga, berharap pria itu menunjukkan sedikit reaksi. Sayang, aku bawakan bubur ayam kesukaanmu. Arga hanya menoleh sekilas, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Naila berusaha menganggap ini hal yang wajar. Ia terus membujuk hatinya untuk tetap bersabar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya masalah waktu. Namun, semakin hari, sikap Arga tidak menunjukkan perubahan. Bahkan, saat keluarganya datang menjenguk, responsnya lebih hangat daripada saat berbicara dengan Naila. Sabar, Naila. Dia pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Gumamnya dalam hati setiap kali rasa sakit itu semakin menghantam. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk berpura-pura tidak terluka. Suatu malam, setelah seharian menemani Arga, Naila duduk di kursi samping ranjang rumah sakit. Matanya lelah, tubuhnya lunglai. Namun ia tetap bertahan. Ia ingin berbicara dengan Arga, ingin mengingatkan suaminya tentang semua kenangan mereka. Sayang, kamu ingat nggak, waktu kita pertama kali pergi ke pantai? Kamu takut air, tapi akhirnya kita main ombak juga. Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun, Arga hanya menatapnya datar, lalu membuang muka. Jantung Naila mencelos. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Aku tahu, kamu pasti masih butuh waktu untuk pulih. Aku nggak akan nyerah. Suaranya nyaris bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Arga diam. Hanya sunyi yang menemani Naila malam itu. Dan di dalam hati, perlahan-lahan, sesuatu mulai retak. Hari-hari berikutnya semakin berat. Arga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan fisik yang cepat, tapi secara emosional, ia terasa semakin jauh dari Naila. Bahkan, ketika ia akhirnya diperbolehkan pulang, sikap dinginnya tidak berubah. Di rumah, Naila tetap melakukan segalanya seperti dulu. Ia memastikan suaminya mendapatkan makanan terbaik, ia menyiapkan semua kebutuhan Arga tanpa diminta. Namun, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada sentuhan penuh kasih sayang seperti dulu. Hingga suatu malam, Naila yang sudah terlalu lelah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Saat Arga duduk di sofa, menonton televisi dengan ekspresi kosong seperti biasa, Naila memberanikan diri untuk duduk di sampingnya. Ia menatap suaminya lekat-lekat. Arga, sebenarnya ada apa? Arga tetap diam, tidak langsung menjawab. Kenapa kamu seperti ini? Aku nggak minta banyak. Aku cuma ingin kamu bicara denganku. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Lama Arga terdiam. Kemudian, tanpa menoleh ke arah Naila, ia berkata dengan suara yang begitu datar, tanpa emosi. Aku lelah. Naila menggigit bibirnya.
Aku juga lelah, Arga. Tapi aku bertahan. Aku menunggumu, aku merawatmu. Aku ada di sini karena aku mencintaimu. Arga menoleh, menatap Naila untuk pertama kalinya malam itu. Namun, tatapan itu bukanlah tatapan seseorang yang penuh kasih. Itu adalah tatapan yang kosong, dingin. Seakan Naila adalah seseorang yang tidak berarti apa-apa baginya. Kamu sudah terlalu berharap, Naila. Jantung Naila terasa seperti dihantam palu besar. Ia tidak mengerti. Kenapa? Kenapa suaminya, yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati, kini bersikap seakan ia adalah beban? Apa maksudmu? Suaranya bergetar, hampir berbisik. Arga menghela napas pelan. Aku nggak ingat banyak hal. Aku juga nggak tahu harus merasa seperti apa. Yang aku tahu, semuanya terasa berbeda sekarang. Berbeda. Arga mengangguk. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa hampa. Naila terdiam. Tangannya gemetar di pangkuannya. Jadi selama ini, inikah alasannya? Suaranya serak ketika ia bertanya, apa aku masih penting buatmu? Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Naila dengan tatapan yang sulit dibaca. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia bangkit dan berjalan pergi, meninggalkan Naila sendirian di ruang tamu dengan hatinya yang semakin hancur. Malam itu, Naila menangis dalam diam. Ia telah mengorbankan segalanya. Ia telah memberikan seluruh hatinya. Namun, pada akhirnya, ia hanya mendapatkan kehampaan. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Naila masih mencoba bersabar. Ia yakin bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Bahwa Arga hanya butuh lebih banyak ruang untuk memahami kondisinya setelah koma. Namun, semakin hari, sikap Arga justru semakin berubah. Di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu diam di dalam kamar atau duduk di ruang tamu menatap layar ponselnya. Seakan Naila bukanlah sosok yang pernah merawatnya dengan penuh kasih. Setiap kali Naila mencoba berbicara, Arga hanya menjawab dengan kata-kata pendek atau bahkan mengabaikannya. Sayang, kamu mau makan apa malam ini? Tanya Naila dengan nada selembut mungkin, berusaha mencairkan suasana. Arga tidak langsung menjawab. Tangannya masih sibuk menggulir layar ponsel. Naila menunggu, berharap mendapat respons. Namun, setelah beberapa saat hanya ada keheningan. Hingga akhirnya, tanpa menoleh, Arga berkata, "Gak usah repot-repot." Jawaban itu membuat hati Naila mencelos. Dulu, Arga akan selalu antusias setiap kali ia menanyakan makanan favoritnya. Dulu, ia akan tersenyum, bercanda, atau sesekali merengek minta dibuatin menu tertentu. Tapi kini, suaminya terasa begitu jauh. Namun, Naila tidak menyerah. Ia terus mencoba, meski setiap usahanya selalu berakhir dengan kekecewaan. Saat ia menyiapkan sarapan, Arga bahkan tidak menyentuhnya. Saat ia menanyakan kabar suaminya di tempat kerja, Arga hanya menjawab singkat, biasa saja. Saat ia mencoba menggenggam tangan Arga, pria itu malah menarik tangannya dengan ekspresi tak suka. Aku capek, Nai, ucapnya datar, tanpa menatap wajah istrinya. Naila menggigit bibirnya, menahan perih di hatinya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya dengan suara lirih. Arga tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu bangkit dari sofa. Aku mau ke kantor. Naila menoleh ke arah jam dinding. Waktu baru menunjukkan pukul 7 malam. Kamu lembur? Tanyanya hati-hati. Arga mengangguk, lalu mengambil kunci mobilnya. Aku antar. Naila menawarkan diri. Gak usah, jawab Arga cepat. Naila semakin gelisah. Sejak kapan Arga jadi seperti ini? Dulu, bahkan saat ia sakit pun, suaminya selalu ingin Naila ada di sampingnya. Tapi sekarang, sikap Arga begitu tertutup, begitu dingin. Namun, Naila tetap menenangkan dirinya sendiri. Mungkin ini memang butuh waktu. Mungkin benar, ini efek trauma setelah koma. Tapi, semua harapan itu perlahan hancur ketika Naila mulai menyadari bahwa Arga bukan hanya menjadi tertutup, tapi juga mulai sering berbohong. Awalnya, Naila masih mencoba mempercayai suaminya. Namun, ada satu malam yang membuatnya mulai mempertanyakan segalanya. Saat itu, Arga kembali larut malam dengan aroma parfum asing di bajunya.
Naila yang menunggunya di ruang tamu langsung bangkit. "Kamu dari mana?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Arga hanya mengusap wajahnya dengan lelah. "Lembur." "Lembur di mana? Aku tadi telepon kantormu, katanya kamu udah pulang dari sore." Sekilas, ekspresi Arga berubah. Seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. Namun, ia cepat mengendalikan dirinya. "Jangan kayak polisi, Nay," ucapnya santai. "Aku tadi mampir ke rumah teman." Naila mengernyit. "Teman siapa?" Arga mendesah, tampak kesal. "Kamu kenapa sih, Nay?" "Aku pulang capek, malah diinterogasi." Naila tercekat. Ia tidak pernah ingin mempermasalahkan hal ini. Ia hanya ingin tahu yang sebenarnya. Namun, Arga malah bersikap defensif. "Aku cuma khawatir," gumam Naila. Suaranya melemah. Arga mendengus, lalu berjalan melewatinya begitu saja. "Jangan berlebihan." Lalu, ia masuk ke kamar, meninggalkan Naila berdiri dengan hati yang semakin remuk. Sejak malam itu, Naila mulai memperhatikan. Ia melihat bagaimana Arga semakin sering keluar rumah. Bagaimana ia mulai menjaga jarak setiap kali Naila mencoba mendekat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia mulai menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Arga menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, saat ia mencuci pakaian Arga, ia menemukan sehelai rambut panjang di kemeja suaminya. Itu bukan miliknya. Saat ia memeriksa ponsel Arga, yang dulu tidak pernah dikunci, kini ada password yang tidak bisa ia buka. Saat ia bertanya tentang aktivitasnya, Arga selalu menjawab singkat atau malah menghindar. Semua ini membuat hati Naila penuh tanda tanya. Namun, yang paling menusuk perasaannya adalah saat ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, Arga pulang lebih larut dari biasanya. Naila yang sudah mulai lelah dengan semua kebohongan itu memutuskan untuk menunggu di ruang tamu dalam keadaan lampu mati. Saat mobil Arga berhenti di depan rumah, Naila mengintip dari balik tirai. Ia melihat suaminya turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum masuk ke dalam rumah, Arga melakukan sesuatu yang membuat jantung Naila berhenti berdetak. Ia melihat Arga berdiri di dekat pintu mobil, berbicara dengan seseorang yang masih ada di dalam. Kemudian, sesaat sebelum mobil itu melaju pergi, tangan seorang wanita terjulur dari jendela, meraih wajah Arga dan mengecup pipinya dengan mesra. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Arga tidak menolak. Ia bahkan tersenyum tipis sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Naila mundur beberapa langkah, tangannya gemetar. Hatinya terasa seperti dihantam berkali-kali. Dadanya sesak. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk, hingga ia harus menggigit bibirnya agar tidak terisak saat Arga masuk ke dalam rumah. Suaminya berjalan melewatinya tanpa sadar bahwa Naila telah melihat segalanya. Tanpa menyadari bahwa hati wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya kini hancur berkeping-keping. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Di sampingnya, Arga tertidur dengan nyenyak seakan tidak ada yang terjadi. Seakan tidak ada yang perlu dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua pengorbanan ini ada gunanya? Apakah semua perjuangannya selama ini hanya sia-sia? Dan yang lebih penting lagi, apakah Arga masih mencintainya? Atau ia hanya bertahan karena rasa kasihan? Atau lebih buruk lagi, apakah ia telah menemukan seseorang yang lain? Naila duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang hening tanpa satupun pesan dari Arga. Pukul 11 malam, rumah masih sepi, hanya suara detak jam yang menggema. Jantungnya berdebar tidak karuan, pikirannya berkecamuk. Suaminya belum pulang. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, lembur. Tidak ada penjelasan lebih, tidak ada usaha untuk meyakinkan Naila bahwa semua baik-baik saja. Naila memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, bayangan kejadian beberapa malam lalu masih jelas teringat. Senyuman tipis Arga, tangan seorang wanita yang menyentuh pipinya sebelum mobil itu melaju pergi. Dadanya sesak, tangannya mencengkeram erat bantal sofa. Dulu, Arga selalu pulang tepat waktu. Setiap kali lembur pun, ia akan memberitahu lebih dulu, bahkan meminta Naila menyiapkan makanan kesukaannya. Tapi sekarang,
Tidak ada lagi perhatian itu. Tidak ada lagi nada hangat dalam suaranya. Ia meraih ponselnya, menekan nomor Arga. Nada sambung terdengar lama, hingga akhirnya panggilan terputus. Diblokir? Naila menggeleng cepat, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menguasai benaknya. Tidak, Arga tidak akan melakukan itu padanya. Namun, kegelisahan itu semakin nyata ketika keesokan harinya. Saat ia memberanikan diri menelepon kantor Arga, seorang resepsionis mengatakan bahwa Arga sudah pulang sejak pukul 5 sore. Tangannya gemetar saat meletakkan ponselnya. Mata Naila menatap kosong ke arah meja makan yang tersusun rapi. Hidangan yang ia siapkan semalam masih utuh, dingin, dan tak tersentuh. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah Arga selingkuh? Apakah wanita di dalam mobil itu seseorang yang selama ini menjadi alasan perubahan sikapnya? Naila menggeleng cepat, menolak untuk berpikir sejauh itu. Tapi logika tidak bisa membohongi perasaan. Ada yang salah. Ia harus mencari tahu. Malam berikutnya, Naila pura-pura tidur lebih awal. Lampu kamar sengaja ia matikan, hanya cahaya remang dari luar jendela yang menerangi ruangan. Pukul 11 lebih 15 menit, suara pintu depan terdengar perlahan terbuka. Langkah kaki Arga terdengar pelan, seakan tidak ingin membangunkan siapapun. Naila menahan napas, tetap memejamkan matanya. Kasur sedikit berdecit saat Arga berbaring di sampingnya. Aroma parfum asing samar-samar tercium di bajunya. Hatinya bergetar. Suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu. Esok harinya, ia menunggu kesempatan. Saat Arga pergi ke kamar mandi, ia buru-buru mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja nakas. Layar terkunci. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dulu, Arga tidak pernah memasang kata sandi. Dengan tangan gemetar, ia mencoba beberapa kombinasi angka. Tanggal ulang tahun Arga. Tanggal pernikahan mereka. Tidak berhasil. Suara pintu kamar mandi terbuka. Naila buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Lalu berpura-pura sibuk melipat selimut. Arga keluar dengan handuk melilit pinggangnya, menatapnya sekilas sebelum mengambil ponselnya. Ia mengetik sesuatu dengan cepat, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Naila mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa terus diam. Ia harus menemukan bukti. Beberapa hari berikutnya, Naila mulai mengamati kebiasaan Arga. Suaminya kini selalu membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Setiap kali menerima telepon, ia akan keluar rumah atau masuk ke kamar lain, berbicara dengan suara pelan. Naila mencatat setiap detailnya. Waktu Arga pergi, waktu ia pulang, ekspresi wajahnya setiap kali ditanya. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sore itu, Arga baru saja keluar rumah dengan tergesa-gesa. Naila memperhatikan dari balik jendela, matanya tertuju pada mobil yang melaju pergi. Ia segera mengambil kunci mobilnya, mengikuti dari kejauhan. Arga berhenti di sebuah kafe di pinggir kota. Naila menepikan mobilnya agak jauh, lalu mengamati dari dalam kendaraan. Hatinya semakin berdebar saat seorang wanita muncul dari dalam kafe dan langsung menghampiri Arga. Wanita itu tinggi, berpenampilan anggun dengan gaun berwarna merah muda. Rambutnya panjang tergerai, senyumnya terlihat begitu familiar. Naila merasa seluruh tubuhnya membeku. Wanita itu, mantan pacar Arga. Hati Naila mencelos. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat. Ia melihat bagaimana Arga menarik kursi untuk Tasya, bagaimana mereka tertawa bersama, bagaimana mata Arga berbinar dengan cara yang tak pernah ia tunjukkan lagi pada Naila. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Naila merasakan dadanya sesak. Ia ingin masuk ke dalam, ingin mengonfrontasi Arga saat itu juga. Tapi kakinya terasa begitu berat. Lama ia duduk di dalam mobil, matanya panas, napasnya tersengal. Hingga akhirnya, ia sadar satu hal. Arga sudah bukan miliknya lagi. Atau mungkin, ia memang tidak pernah benar-benar memilikinya. Malam itu, Arga pulang seperti biasa. Ia melewati Naila yang duduk di ruang tamu tanpa menatapnya. Lalu langsung masuk ke kamar. Naila mengikutinya. Arga, panggilnya pelan. Arga berhenti, menoleh sekilas. Apa? Aku cuma mau tahu satu hal. Arga menatapnya dengan ekspresi datar.
Apa? Siapa Tasya bagimu? Detik itu juga, wajah Arga berubah. Naila melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana matanya bergerak gelisah. Jawab aku, Arga. Suaranya terdengar lemah, nyaris berbisik. Arga menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah. Nggak ada. Dia cuma teman lama. Bohong. Suara Naila bergetar. Aku lihat kalian. Aku lihat cara kamu menatapnya, cara kamu tertawa dengannya. Itu bukan pertemuan biasa. Arga tidak menjawab. Naila menunggu. Ia ingin mendengar kebenaran, meski itu akan menyakitinya lebih dalam. Namun, yang ia dapatkan hanya keheningan. Arga melewatinya begitu saja, meninggalkannya berdiri dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Naila berdiri di sudut ruangan, tangannya mencengkeram ponsel yang baru saja ia buka secara diam-diam. Dadanya naik turun, matanya membelalak saat membaca deretan pesan di layar. Aku rindu kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Malam ini. Aku ingin kamu, Arga. Tangan Naila gemetar saat melihat nama pengirim pesan itu. Kirana. Sebuah foto menyusul di bawahnya. Foto Arga dan Kirana di dalam mobil. Wajah mereka begitu dekat. Senyum penuh makna terukir di bibir Kirana. Tidak ada keraguan lagi. Ini bukan hanya sekadar teman kerja. Ia nyaris tak bisa bernapas. Arga mengkhianatinya. Dunia seakan berputar begitu cepat. Semua kenangan, semua pengorbanan yang ia lakukan demi Arga, semuanya terasa sia-sia. Matanya panas, tapi air matanya enggan jatuh. Ponsel itu bergetar di tangannya. Sebuah pesan baru masuk. Aku sudah di hotel. Kamu menyusul sekarang? Darahnya berdesir. Jari-jari Naila mencengkeram erat ponsel itu. Napasnya semakin berat. Arga benar-benar tega. Dengan langkah terburu, ia keluar dari kamar, menahan segala gemuruh dalam dadanya. Ia tak ingin gegabah, tak ingin langsung meledak sebelum melihat dengan matanya sendiri. Langit sudah gelap saat Naila memarkir mobilnya tak jauh dari hotel yang disebut dalam pesan itu. Tangannya masih gemetar, pikirannya penuh dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Ia menunggu di dalam mobil, matanya tajam mengawasi pintu masuk. Beberapa menit kemudian, mobil Arga muncul. Jantungnya berdegup kencang. Arga turun dengan santai, mengenakan kemeja rapi. Tak lama, seorang wanita keluar dari lobi hotel. Kirana. Wanita itu tersenyum, melingkarkan tangannya di lengan Arga, lalu mereka berjalan masuk ke dalam hotel. Naila menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan emosi yang siap meledak. Tanpa berpikir panjang, ia keluar dari mobil, melangkah cepat ke dalam hotel. Di meja resepsionis, ia melihat mereka berbicara sebentar sebelum mengambil kunci kamar. Arga merangkul Kirana, menuntunnya masuk ke lift. Naila mengepalkan tangannya. Tenggorokannya terasa kering, tetapi hatinya membara. Dengan langkah cepat, ia menuju resepsionis. Tadi pasangan yang baru saja masuk, kamar berapa? Resepsionis itu mengangkat alis, menatapnya ragu. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi tamu hotel. Naila menahan napas, pikirannya bekerja cepat. Ia mengeluarkan ponselnya, berpura-pura menelepon. Iya, Pak Polisi, saya sudah di sini. Saya menduga suami saya sedang berselingkuh di dalam hotel ini. Tolong kirimkan anggota untuk menangani. Resepsionis itu menegang. Wajahnya berubah gugup. Ibu, saya rasa tidak perlu melibatkan polisi. Naila menatap tajam. Kalau begitu, sebutkan nomor kamarnya. Resepsionis itu menyerah. Kamar 702. Tanpa menunggu lebih lama, Naila langsung berlari ke arah lift, menekan tombol menuju lantai 7. Jantungnya berdetak begitu cepat, amarah menguasai tubuhnya. Pintu lift terbuka, lorong hotel terasa sunyi. Matanya langsung tertuju pada pintu dengan angka 702 di depannya. Tangan Naila mengepal sebelum ia menggedor pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Ia menggedor lagi, lebih kuat. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar di dalam. Pintu terbuka sedikit, hanya menampakkan wajah Arga yang terkejut. Naila? Tanpa menunggu jawaban, Naila mendorong pintu dengan kuat, membuat Arga terhuyung ke belakang. Dan di sanalah dia. Kirana,
berdiri di balik sofa dengan gaun tidurnya, wajahnya pucat pasi. Hati Naila mencabik-cabik. Ia menatap Arga dengan penuh kemarahan. Sementara suaminya hanya terdiam, wajahnya tegang. "Jadi ini kerja lembur yang selalu kamu bilang?" Suaranya bergetar, matanya mulai basah. Arga mencoba mendekat, tetapi Naila mengangkat tangannya, menolak disentuh. "Kamu tega, Arga." Suaranya hampir tak terdengar. "Setelah semua yang aku korbankan buat kamu." Arga mengalihkan tatapannya, sementara Kirana tetap diam, tidak berani membuka suara. Naila menggeleng, tawanya penuh kepedihan. "Aku berjuang untuk kamu. Aku sabar saat kamu berubah setelah kecelakaan. Aku tetap bertahan, tetap percaya, berharap kamu hanya butuh waktu." Ia menatap tajam, dadanya naik turun menahan sesak. "Tapi ternyata aku cuma bodoh." Arga meremas rambutnya, tampak frustasi. "Nai, ini nggak seperti yang kamu pikir. Jangan berani-beraninya kamu bilang ini bukan seperti yang aku pikir." Naila membentak, air matanya akhirnya jatuh. "Apa aku harus pura-pura buta? Pura-pura tidak tahu bahwa suami aku tidur dengan wanita lain?" Kirana menunduk, tangannya menggenggam ujung gaunnya dengan gugup. Arga terdiam. Naila tertawa pahit, matanya menatap lurus pada pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. "Aku bodoh karena percaya kamu masih orang yang sama." Tangannya bergerak ke jari manisnya, melepas cincin pernikahan yang selama ini ia pertahankan. Ia menggenggamnya erat sebelum melemparkan cincin itu tepat ke dada Arga. "Aku nggak akan jadi istri kamu lagi." Arga membeku. "Naila, tunggu." Tapi Naila sudah berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Ia meninggalkan semua. Meninggalkan cinta yang sudah mati. Meninggalkan pria yang tidak layak diperjuangkan. Naila duduk di ruang tamu, menunggu Arga pulang. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian di hotel. Bagaimana suaminya berdiri bersama wanita lain tanpa rasa bersalah. Pintu rumah terbuka, Arga masuk dengan wajah lelah, seakan tidak terjadi apa-apa. Tanpa menoleh ke arah Naila, ia langsung berjalan ke dalam kamar. Naila mengepalkan tangan, menahan gejolak di dadanya. Ia bangkit dan mengikuti Arga, melihat suaminya melepas kemeja dan melemparnya ke kursi dengan kasar. "Kita harus bicara." Arga menghela napas, tidak langsung menoleh. "Nai, aku capek. Bisa kita tunda besok?" Naila menggeleng, suaranya dingin. "Tidak ada lagi besok, Arga. Kita bicara sekarang." Mata Arga akhirnya menatapnya. Tatapan yang dulu penuh kasih kini kosong dan dingin. Naila menelan ludah, berusaha menahan emosi yang semakin mendidih. "Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tega mengkhianati aku setelah semua yang aku lakukan untukmu?" Arga mendecakkan lidah, memalingkan wajahnya. "Aku nggak butuh kamu buat berkorban untuk aku, Nai. Kamu yang terlalu berlebihan. Terlalu menganggap aku sebagai beban yang harus kamu selamatkan." Dadanya terasa dihantam keras. "Jadi semua ini salah aku?" Arga mendengus, matanya menatap tajam. "Iya, kamu terlalu mengekang, Nai. Kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selalu mengawasi aku? Kamu lihat ponsel aku? Kamu mengikuti aku?" Aku muak. Jantung Naila berdegup semakin kencang. "Aku melakukan itu karena aku peduli. Karena aku cinta sama kamu." Arga tertawa sinis. Matanya menatap Naila seakan ia adalah orang asing. "Cinta? Kamu yakin ini cinta? Atau obsesi?" Air mata yang Naila tahan akhirnya jatuh. "Jadi ini yang kamu rasakan selama ini?" Arga mengangkat bahunya. "Jujur saja, Nai. Aku nggak lagi punya perasaan buat kamu. Aku udah mencoba bertahan, tapi semakin hari aku merasa terkekang." Darah Naila mendidih. Amarahnya perlahan menggantikan kesedihan yang tadi memenuhi dadanya. "Kamu yang berubah, Arga. Kamu yang menjauh. Kamu yang menutup diri dari aku." Arga menggeleng. "Karena aku nggak bahagia." Suasana ruangan terasa begitu mencekam. Naila menatap suaminya, pria yang dulu ia kenal penuh kelembutan, kini berubah menjadi seseorang yang begitu asing. Tangannya mengepal, suaranya bergetar menahan emosi. "Jadi kamu lebih bahagia dengan Kirana?" Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab,
Ya? Dada Naila terasa seperti ditusuk belati. Ia menelan kepedihan yang menjalar dalam hatinya, mencoba tetap berdiri meski kakinya terasa lemah. Kamu sadar nggak, Arga? Kamu bukan cuma mengkhianati aku. Kamu mengkhianati semua yang kita bangun bersama, semua yang aku perjuangkan buat kamu. Arga membuang napas, menatap Naila dengan lelah. Aku nggak butuh kamu untuk berjuang buat aku. Aku bisa sendiri. Hati Naila mencelos. Ia tertawa miris, air matanya jatuh satu persatu. Kamu egois, Arga. Arga mendekat, suaranya datar. Mungkin. Tapi aku nggak mau hidup dalam pernikahan yang penuh drama ini lagi. Nay, kita akhiri saja. Tangan Naila gemetar. Kepalanya pusing mendengar kata-kata itu keluar dengan begitu mudah dari mulut Arga. Aku nggak pernah berpikir kita akan sampai di titik ini. Arga, suaranya hampir berbisik. Arga menatapnya tanpa ekspresi. Aku juga nggak. Tapi ini yang terbaik. Naila menahan napas, membiarkan kata-kata itu tenggelam dalam pikirannya. Arga tidak lagi mencintainya. Arga ingin pernikahan ini berakhir. Semua perjuangan, semua pengorbanan, semuanya sia-sia. Ia menatap wajah suaminya untuk terakhir kali, mencoba menemukan jejak pria yang dulu ia cintai. Tapi tidak ada. Pria itu telah mati sejak lama. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila berbalik, meninggalkan Arga yang masih berdiri di tempatnya. Langkahnya gontai, tapi ia tidak ingin menoleh ke belakang. Ia sudah cukup terluka. Sudah cukup dihancurkan. Sekarang, saatnya ia bangkit. Naila berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan mata yang tak lagi penuh kesedihan. Ia mengusap wajahnya, mengingat malam itu malam di mana Arga dengan entengnya mengatakan tidak lagi mencintainya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kelemahan. Ia menarik napas dalam-dalam, tangannya mengepal. Selama ini ia mengorbankan segalanya untuk Arga. Namun pria itu mengkhianatinya tanpa rasa bersalah. Kini, waktunya untuk membalas, tetapi dengan cara yang elegan. Naila mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Arga dengan Kirana. Ia menyimpan semua pesan di ponsel Arga, screenshot panggilan, hingga foto-foto pertemuan mereka. Ia bahkan meminta bantuan seorang kenalannya yang bekerja di sebuah hotel untuk mendapatkan rekaman CCTV saat Arga check-in bersama Kirana. Setiap bukti yang ia kumpulkan semakin menegaskan bahwa suaminya benar-benar tak lagi menghargainya. Namun Naila tidak terburu-buru. Ia menunggu saat yang tepat. Sambil menyusun rencana, Naila juga mulai memperhatikan dirinya sendiri. Selama ini, ia terlalu sibuk mengurus Arga hingga melupakan dirinya sendiri. Ia pergi ke salon, merawat rambutnya, mengganti pakaian-pakaiannya yang selama ini hanya didominasi warna-warna polos dan sederhana dengan sesuatu yang lebih berkelas. Ia kembali bekerja, lebih fokus dari sebelumnya. Perlahan, karirnya mulai naik, dan ia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Semua itu ia lakukan tanpa sedikit pun memberitahu Arga. Ia membiarkan pria itu berpikir bahwa ia masih menjadi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Sikap Naila yang berubah mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Rekan kerja yang dulu hanya melihatnya sebagai istri yang hidup untuk suami, kini melihatnya sebagai wanita independen yang penuh percaya diri. Bahkan, seorang pria bernama Adrian, salah satu klien di tempatnya bekerja, mulai menunjukkan ketertarikan. Saat pertama kali Adrian mengajaknya makan malam, Naila menolak dengan halus. Bukan karena ia masih mencintai Arga, tetapi karena ia tahu dirinya belum siap. Namun setelah beberapa kali bertemu, Naila mulai menikmati kehadiran Adrian. Pria itu begitu berbeda dengan Arga, dewasa, bijak, dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Sementara itu, Arga masih asyik dengan dunianya sendiri. Ia menganggap Naila masih wanita yang dulu, yang akan tetap bertahan meski disakiti. Ia terus pulang larut malam, masih dengan alasan yang sama, pekerjaan. Hingga suatu malam, ketika Arga pulang, ia melihat sesuatu yang berbeda. Naila duduk di ruang tamu dengan mengenakan gaun hitam elegan. Rambutnya tergerai indah. Wajahnya terlihat segar dengan riasan yang sederhana namun berkelas. Arga mengerutkan dahi, menatap istrinya yang terlihat begitu berbeda. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan nada curiga. Naila menoleh, tersenyum tipis. "Kamu peduli?" Arga terdiam.
Ia baru sadar, selama ini ia tak pernah benar-benar memperhatikan Naila. Namun kini, wanita di hadapannya bukan lagi istri yang selalu menunggunya pulang dengan penuh harap. "Aku cuma tanya," kata Arga, berusaha menutupi kegelisahannya. Naila bangkit dari sofa, mengambil tasnya. "Aku ada urusan. Jangan tunggu aku." Ia berjalan melewati Arga tanpa memberi kesempatan pria itu untuk bertanya lebih lanjut. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Ada sesuatu dalam dirinya yang gelisah. Selama ini, ia merasa bisa mengendalikan Naila, merasa Naila tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Namun sekarang, ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu membuatnya takut. Arga mengira perubahan Naila hanyalah fase sesaat. Ia masih yakin bahwa istrinya adalah wanita yang tak akan pernah meninggalkannya, terlepas dari bagaimana ia memperlakukannya selama ini. Namun, semakin hari, sikap Naila semakin jauh dari bayangannya. Dulu, Naila selalu menunggunya pulang, menyiapkan makan malam, dan bertanya dengan lembut apakah ia sudah makan atau butuh sesuatu. Sekarang, tidak ada lagi perhatian-perhatian kecil itu. Arga mulai menyadari hal-hal yang dulu ia anggap sepele. Ketika ia pulang larut malam, tidak ada lagi lampu ruang tamu yang tetap menyala untuknya. Tidak ada lagi suara langkah kaki Naila yang terburu-buru menyambutnya. Rumah terasa lebih sepi, lebih asing. Lebih buruk lagi, Naila tidak pernah lagi menanyakan kemana Arga pergi, dengan siapa ia bertemu, atau kenapa ia pulang larut. Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia bukan pria bodoh. Ia tahu ada yang berubah. Tapi ia masih meremehkan semuanya. Sementara itu, Naila semakin fokus membangun kembali kehidupannya. Ia bekerja lebih keras, memperluas jaringan profesionalnya, dan diam-diam mulai berinvestasi di beberapa bidang. Dalam hitungan bulan, ia berhasil mengembangkan bisnis kecil yang memberinya tambahan penghasilan cukup besar. Ia juga semakin sering pergi keluar, bertemu dengan orang-orang baru, dan perlahan mulai menikmati kebebasan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun, ia tidak melupakan tujuannya. Diam-diam, ia menyusun rencana. Selama ini, ia telah mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Arga dan Kirana. Semua pesan, panggilan telepon, hingga rekaman CCTV saat mereka check-in di hotel, semuanya tersimpan rapi. Ia tahu bahwa Arga masih merasa aman. Masih merasa Naila adalah wanita bodoh yang akan terus bertahan meski dihina dan dikhianati. Tapi Naila tidak akan diam saja. Ia ingin melihat bagaimana ekspresi Arga saat semua kebusukannya terbongkar. Ia ingin melihat bagaimana pria itu kehilangan semua yang selama ini ia banggakan. Dan ia sudah memiliki rencana yang sempurna untuk itu. Ibu Arga mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangga anaknya. Awalnya, ia tidak terlalu peduli dengan Naila. Baginya, sejak awal wanita itu bukan menantu idaman. Namun, akhir-akhir ini, ada perubahan yang membuatnya penasaran. Naila tidak lagi sering datang ke rumah seperti dulu. Tidak ada lagi panggilan telepon dari menantunya yang menanyakan kabar atau meminta izin untuk berkunjung. Bahkan, saat pertemuan keluarga terakhir, sikap Naila berbeda. Wanita itu tidak lagi tampak seperti menantu yang lembut dan penurut. Ia lebih tenang, lebih dingin, dan tidak berusaha menyenangkan siapapun. Ibu Arga mengira perubahan ini berasal dari sikap putranya yang juga semakin sulit dihubungi. Arga lebih sering menghindar, tidak mau membahas rumah tangganya, dan selalu beralasan sibuk jika diminta datang ke rumah. Semakin lama, ia mulai curiga. Sampai akhirnya, ia mendengar bisik-bisik dari beberapa kenalannya. Gosip itu menyebar pelan tapi pasti. Beberapa kali ia mendengar nama seorang wanita yang dikaitkan dengan Arga, Kirana. Nama itu bukanlah nama yang asing baginya, karena ia tahu Kirana adalah rekan kerja Arga. Namun, yang membuatnya terkejut adalah bagaimana orang-orang mulai membicarakan kedekatan mereka dengan nada berbeda. Ibu Arga mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, ia mengunjungi rumah Arga tanpa memberitahu siapapun. Naila yang membukakan pintu, wajahnya tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan seperti biasanya. Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap Naila yang tak lagi berusaha menyenangkan hatinya. Biasanya, Naila akan menyajikan teh atau menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian. Tapi kali ini, ia hanya mempersilakan masuk dengan suara datar. Naila tidak menghindar, tidak menunduk atau berusaha bersikap terlalu hormat seperti sebelumnya.
Saat mereka duduk di ruang tamu, Naila akhirnya berbicara lebih dulu. Ibu datang untuk menanyakan kabar Arga. Ibu Arga mengangkat alisnya, tidak menyangka Naila yang biasanya lebih banyak diam kini justru berbicara lebih dulu. Arga baik-baik saja. Naila tersenyum tipis. Tergantung bagaimana ibu mendefinisikan, baik-baik saja. Kalau maksud ibu, apakah dia sehat? Jawabannya iya. Tapi kalau ibu bertanya apakah dia tetap suami yang sama seperti dulu, saya rasa ibu sendiri sudah mulai melihat jawabannya. Ibu Arga menegang. Ada sesuatu dalam nada bicara Naila yang membuatnya merasakan ketidaknyamanan. Naila, apa yang sebenarnya terjadi? Naila menatap langsung ke mata mertuanya. Arga berubah, Bu. Dan saya yakin ibu juga menyadarinya. Ibu Arga terdiam. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia memang melihat perubahan itu. Tapi melihat keberanian Naila berbicara seperti ini, ia sadar bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Naila menghela napas. Apa bedanya, Bu? Selama ini saya selalu berusaha menjaga rumah tangga saya, tapi Arga sudah membuat pilihannya sendiri. Ibu Arga merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan tidak nyaman yang semakin menyesakan. Jadi, benar semua yang orang-orang bicarakan. Naila tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan menuju meja di dekat sofa, mengambil sebuah amplop tebal, lalu menyerahkannya kepada mertuanya. Ibu bisa melihatnya sendiri, katanya. Dengan tangan bergetar, Ibu Arga membuka amplop itu. Matanya membulat saat melihat isi di dalamnya. Foto-foto Arga bersama Kirana, rekaman pesan singkat, serta beberapa bukti lain yang lebih dari cukup untuk membuktikan semuanya. Dunia Ibu Arga seolah berputar. Ia tidak pernah menyangka anaknya, yang selama ini ia banggakan, akan melakukan sesuatu seperti ini. Arga. Bisiknya dengan suara tercekat. Naila tetap diam, membiarkan ibu mertuanya mencerna semuanya sendiri. Beberapa saat kemudian, wajah Ibu Arga berubah. Ada kemarahan, ada kekecewaan, dan yang paling jelas, ada rasa malu yang begitu dalam. Ia menatap Naila, kali ini dengan tatapan berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa menantunya bukanlah wanita yang lemah seperti yang selama ini ia kira. Apa rencanamu, Naila? Tanyanya pelan. Naila tersenyum tipis. Saya akan memastikan Arga dan Kirana mendapatkan balasan yang setimpal. Ibu Arga terdiam. Ia tahu bahwa sejak hari ini, hidup anaknya tidak akan pernah sama lagi. Naila menyiapkan segala sesuatu dengan sangat rapi dan terencana. Ia memesan restoran mewah sebagai tempat makan malam keluarga. Pemilihan tempat ini bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan bahwa momen ini akan terukir dalam ingatan semua orang yang hadir. Setiap detail diperhitungkan. Dari undangan yang dikirim secara personal kepada keluarga besar Arga, hingga alasan yang cukup kuat agar semua orang hadir tanpa menaruh curiga. Ia mengatakan bahwa makan malam ini sebagai wujud rasa syukurnya setelah Arga pulih dari koma. Sebuah alasan yang sulit ditolak oleh siapapun. Arga tentu saja hadir, meskipun dengan enggan. Ia tidak menyadari bahwa Naila telah menyiapkan jebakan besar. Bahkan, Naila secara khusus mengundang Kirana, wanita yang telah merebut perhatian suaminya. Undangan untuk Kirana dikirimkan secara anonim dengan isi pesan menggoda. Pesan yang seolah-olah berasal dari Arga, mengatakan bahwa ia ingin memperkenalkan Kirana kepada keluarganya secara resmi. Tentu saja Kirana datang dengan penuh semangat, mengira bahwa ini adalah momen di mana hubungan mereka akan diterima dan diumumkan ke publik. Saat malam tiba, keluarga besar Arga mulai berdatangan. Orang tua, paman, bibi, sepupu, semuanya hadir. Ibu Arga juga datang, masih dengan perasaan campur aduk setelah pertemuannya dengan Naila sebelumnya. Ia tidak memberitahu siapapun tentang bukti perselingkuhan Arga yang sudah ia lihat. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Naila akan menjalankan rencananya. Suasana di restoran sangat elegan. Cahaya lampu yang hangat, alunan musik yang lembut, serta aroma makanan yang menggugah selera membuat semua orang merasa nyaman. Arga duduk di ujung meja, tidak menyadari bahwa Naila terus memperhatikannya dengan tatapan penuh ketenangan. Beberapa menit kemudian, tamu istimewa mereka tiba. Kirana melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan gaun merah menyala yang tampak mencolok di antara tamu lainnya. Ia tidak menyadari tatapan heran dari semua orang.
Beberapa anggota keluarga saling berbisik, bertanya-tanya siapa wanita yang baru saja datang itu. Kirana tersenyum manis, berjalan ke arah meja dengan ekspresi penuh kemenangan. Arga. Panggilnya lembut. Arga yang tengah berbincang dengan sepupunya menoleh, lalu wajahnya langsung pucat. Nafasnya tercekat. Kirana tersenyum, mengira bahwa reaksi Arga adalah karena terkejut melihatnya di sini. Kau tidak memberitahuku bahwa keluargamu akan ada di sini. Tapi aku senang. Akhirnya kita bisa makan malam bersama, ucap Kirana dengan suara manja. Semua orang membelalakan mata. Siapa dia? Salah satu anggota keluarga bertanya. Kirana memandang mereka dengan bingung. Ia mengira bahwa semua orang sudah tahu tentang hubungannya dengan Arga. Dengan percaya diri, ia memperkenalkan dirinya. Saya Kirana, rekan kerja Arga dan kekasihnya. Meja makan yang tadinya penuh dengan percakapan hangat mendadak sunyi. Beberapa anggota keluarga terkejut, beberapa terlihat marah, dan yang lainnya masih mencoba mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan Kirana. Ibu Arga menutup mulutnya, seolah tak percaya mendengar pengakuan terang-terangan itu. Arga semakin panik, menatap Naila dengan ketakutan. Namun, istrinya tetap tersenyum tenang. Oh, jadi ini wanita yang selama ini mengisi waktumu di luar rumah, Arga? Suara Naila terdengar lembut, tapi ada ketajaman di dalamnya. Kirana menoleh ke arah Naila. Baru saat itu ia sadar bahwa ada yang tidak beres. Naila mengambil sesuatu dari tasnya, lalu mengeluarkan amplop besar dan meletakkannya di atas meja. Karena semua orang sudah berkumpul, aku rasa ini waktu yang tepat untuk menunjukkan sesuatu, ucapnya. Tangan Naila dengan tenang mengeluarkan foto-foto, tangkapan layar percakapan, serta rekaman suara. Semua bukti perselingkuhan Arga dengan Kirana terhampar di atas meja. Suasana berubah drastis. Keluarga Arga mulai membaca satu persatu bukti itu. Beberapa wajah memerah karena marah, beberapa menggelengkan kepala karena kecewa. Astaga, Arga, kau benar-benar melakukan ini? Suara salah satu pamannya terdengar penuh amarah. Jadi selama ini, kau mengkhianati Naila? Setelah semua yang ia lakukan untukmu? Bibi Arga menimpali. Arga tidak bisa berkata-kata. Ia mencoba mengambil dokumen-dokumen itu, tapi ibunya justru menampar tangannya. Kau membuat keluargamu malu, Arga. Suara ibunya bergetar karena emosi. Arga tidak pernah melihat ibunya semarah ini. Ia mencoba mencari dukungan, tapi tidak ada satupun yang membelanya. Jadi, ini alasan kau berubah? Tanya salah satu sepupunya. Kau meninggalkan istrimu untuk wanita seperti ini? Ucap yang lain dengan nada jijik. Kirana yang sejak tadi diam, mulai merasa ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa ini adalah sebuah jebakan. Arga apa ini? Suaranya terdengar bergetar. Namun, Arga hanya menatapnya tanpa jawaban. Kau pikir aku akan diam saja setelah kau mempermainkanku, Arga? Suara Naila terdengar tajam. Aku telah mengorbankan begitu banyak untukmu. Aku ada di sampingmu saat kau terpuruk. Aku merawatmu, aku membela keluargamu, aku selalu mendukungmu. Tapi kau membalasnya dengan ini. Suara Naila semakin bergetar. Ia menatap suaminya dengan penuh kebencian yang selama ini ia tahan. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu, Arga. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh pria sepertimu. Lanjutnya dengan tegas. Kirana menatap Arga dengan panik. Arga, katakan sesuatu. Namun, pria itu hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Naila, aku bisa menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Arga, semua orang sudah melihat siapa dirimu sebenarnya. Potong Naila. Ia menoleh ke arah Kirana. Dan kau, Kirana, kau pikir kau memenangkan sesuatu? Kau hanya mendapatkan seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk membelamu di depan keluarganya sendiri. Selamat menikmati hasil dari pengkhianatanmu. Mata Kirana melebar. Wajahnya memerah karena malu. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi semua mata di ruangan itu menatapnya dengan penuh kebencian. Kirana merasa seperti orang bodoh. Sementara itu, Naila berdiri. Aku sudah cukup lama diam, tapi sekarang, aku sudah selesai. Mulai malam ini, aku meninggalkanmu, Arga. Dan aku pastikan, kau akan kehilangan lebih banyak lagi dari yang kau bayangkan.
Dengan langkah mantap, Naila mengambil tasnya dan berjalan keluar dari restoran. Meninggalkan Arga yang terdiam, Kirana yang penuh rasa malu, dan keluarga besar yang tidak akan pernah lagi melihatnya dengan cara yang sama. Baik, aku akan melanjutkan cerita dengan konflik yang lebih dalam, penuh emosi, dan ketegangan yang kuat. Cerita ini akan semakin mempermalukan Arga dan Kirana di depan keluarganya, serta menciptakan dampak besar terhadap kehidupan mereka. Ruang makannya membara. Ruangan itu menjadi senyap setelah Naila mengeluarkan bukti-bukti perselingkuhan Arga. Semua orang terpaku, menatap foto-foto, tangkapan layar pesan mesra, dan rekaman suara yang jelas memperlihatkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Arga dan Kirana. Wajah Arga memucat, tangannya gemetar saat ia meraih lembaran-lembaran bukti yang berserakan di meja. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, ibunya, Bu Ratri, menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh itu, Arga!" Suara ibunya bergetar, matanya memerah karena marah dan kecewa. "Jadi selama ini yang kau lakukan di belakang istrimu? Kau benar-benar laki-laki tak tahu diri." Arga menelan ludah, berusaha mengontrol napasnya yang semakin memburu. "Ibu, aku bisa menjelaskan." "Menjelaskan apa?" "Bukti-bukti ini sudah cukup jelas. Kau bukan hanya mengkhianati istrimu, tapi kau juga mempermalukan keluarga kita," seru pamannya dengan suara menggelegar. Kirana yang sejak tadi diam mulai panik. Matanya beralih ke arah Naila yang masih berdiri tegak. Tatapan perempuan itu begitu tajam dan penuh amarah. Kirana mencoba mencari dukungan, tetapi satu persatu anggota keluarga Arga mulai melemparkan tatapan sinis padanya. "Jadi ini perempuan yang lebih kau pilih dibanding istrimu?" tanya salah satu sepupu Arga dengan nada penuh ejekan. "Wah, pilihanmu benar-benar luar biasa, Arga. Menghancurkan rumah tangga demi wanita seperti ini." Kirana semakin gelisah. "Kalian tidak mengerti. Aku dan Arga saling mencintai." Kirana mencoba membela diri. Namun, Naila tersenyum dingin. "Cinta? Kau pikir perselingkuhan ini tentang cinta? Kau hanya wanita murahan yang masuk ke dalam kehidupan pria beristri dan menghancurkan rumah tangganya," ucap Naila dengan nada tajam. "Dan kau pikir Arga akan memilihmu setelah ini?" Kirana tercekat. Ia melirik Arga, berharap pria itu akan membelanya. Namun, Arga malah memalingkan wajahnya. Wajahnya masih tegang dan penuh kepanikan. "Arga!" Suara Kirana melemah, ia mulai menyadari sesuatu. Namun, Naila belum selesai. Ia mengambil sebuah USB dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada salah satu sepupu Arga yang membawa laptop. "Putar ini," kata Naila. Sepupu Arga ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menghubungkan USB itu ke laptop dan menampilkan video di layar besar restoran. Suara rekaman terdengar. "Sayang, kapan kau akan menceraikan istrimu? Aku lelah menunggu." Itu suara Kirana. "Sabar, Kirana. Aku harus mencari cara agar aku tidak kehilangan aset-aset yang ada atas nama Naila. Jika aku cerai begitu saja, aku bisa bangkrut." Semua orang menahan napas. Arga merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Kurang ajar. Jadi kau hanya bertahan dengan Naila karena hartanya?" teriak ayahnya, Pak Surya. "Kau ini laki-laki atau pecundang? Naila yang selama ini berjuang untukmu, dan kau malah ingin mencampakkannya setelah kau mengambil semua miliknya." Ibu Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu dengan ulah anaknya sendiri. "Sungguh, aku tidak menyangka kau bisa sehina ini, Arga," katanya dengan suara gemetar. Namun, Naila belum selesai. "Dan Kirana?" Naila menatap wanita itu dengan sinis. "Kau pikir kau bisa merusak rumah tangga orang lain tanpa menerima akibatnya?" Kirana mulai berkeringat dingin. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suaranya terdengar ragu. Naila tersenyum dingin sebelum melemparkan sebuah amplop di depan Kirana. "Silakan dibuka." Tangan Kirana gemetar saat ia meraih amplop itu dan membukanya. Wajahnya langsung memucat saat membaca isi surat di dalamnya. Ini tidak mungkin." Kirana terkejut. "Apa itu?" salah satu anggota keluarga Arga bertanya. Naila menatap Kirana dengan puas. "Surat pemecatan." Kirana membelalakan mata. Tidak mungkin. Aku tidak melakukan kesalahan apapun di kantor." "Benarkah?" Naila menyeringai.
Bagaimana kalau aku katakan bahwa aku memiliki hubungan baik dengan atasanmu? Dan bagaimana jika aku sudah mengirimkan semua bukti perselingkuhanmu ini ke kantor? Perusahaan tidak akan mempertahankan pegawai yang punya skandal kotor, apalagi yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Kau gila! Kirana berteriak, wajahnya merah padam. Oh, aku belum selesai, Naila melanjutkan. Aku juga memastikan bahwa seluruh dunia tahu siapa kau sebenarnya. Video perselingkuhan kalian sudah tersebar di media sosial. Apa? Kirana hampir jatuh dari kursinya. Ia buru-buru mengambil ponselnya dan membuka akun media sosialnya. Dan benar saja, namanya dan Arga sudah menjadi trending topik. Video-video dan tangkapan layar yang Naila sebarkan telah menyebar luas. Komentar dari netizen mulai membanjiri akun mereka. Kirana? Bukankah dia pegawai di perusahaan terkenal itu? Wah, kasihan perusahaannya punya karyawan yang moralnya bobrok. Astaga, Arga sungguh brengsek. Istrinya merawatnya saat sakit, tapi dia malah main belakang. Selamat, kalian sekarang terkenal sebagai pasangan selingkuh. Wajah Kirana semakin pucat. Tangannya gemetar saat ia menatap Arga dengan penuh ketakutan. Arga, kau harus melakukan sesuatu. Aku bisa kehilangan pekerjaanku. Karierku akan hancur. Namun, Arga malah terdiam. Ia tahu, apa yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki. Keluarga Arga masih dalam keadaan syok. Ayahnya tampak begitu kecewa. Sementara ibunya masih tidak percaya bahwa anaknya bisa sejahat ini. Mulai sekarang, aku anggap kau bukan anakku lagi, Arga. Suara ibunya terdengar dingin. Aku tidak mau punya anak yang mempermalukan keluarganya sendiri. Ibu jangan begitu. Arga memohon, matanya memerah. Namun, ibunya menggeleng tegas. Jangan panggil aku ibu. Aku malu memiliki anak sepertimu. Arga merasa dunianya runtuh. Sementara itu, Naila mengambil tasnya dan berdiri. Aku sudah selesai di sini, katanya. Selamat menikmati kehancuranmu, Arga. Dengan langkah anggun, ia berjalan keluar dari restoran, meninggalkan Arga yang terduduk lemas, Kirana yang menangis histeris, dan keluarga besar yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam itu, kehidupan Arga dan Kirana hancur seketika. Sementara Naila, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bebas. Baik, aku akan melanjutkan cerita dengan memperdalam penderitaan Arga, kehancurannya, dan kebangkitan Naila yang semakin elegan dan berkelas. Konflik emosionalnya akan lebih kuat, dan akan ada kejutan bagi Arga yang semakin memperburuk keadaannya. Kehancuran yang tak terelakkan. Arga duduk termenung di dalam apartemennya yang kini terasa begitu sunyi dan dingin. Berkas-berkas di meja berserakan, sisa makanan yang sudah basi tergeletak begitu saja di dapur, dan botol-botol minuman berserakan di lantai. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Ia bukan lagi pria terhormat dengan istri setia yang selalu mendukungnya. Ia bukan lagi pria yang dipandang oleh keluarganya dengan kebanggaan. Kini, ia adalah seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Kantornya tak lagi memberikan proyek penting kepadanya. Direktur perusahaan memanggilnya beberapa hari setelah skandalnya tersebar luas. Maaf, Arga. Kami tidak bisa mempertahankan seseorang yang reputasinya sudah rusak. Klien-klien mulai tidak percaya pada kita karena perbuatanmu. Dan begitu saja, ia dipecat. Rekannya yang dulu sering mengajaknya makan siang kini menghindarinya. Di kantor, ia dianggap seperti orang yang tak kasat mata. Bisik-bisik terdengar di mana-mana setiap kali ia lewat. Itu Arga, kan? Si brengsek yang berselingkuh. Istrinya cantik dan pintar, tapi dia malah main belakang. Dasar tidak tahu diuntung. Pantas saja Naila meninggalkannya. Perempuan secantik dan sesukses itu pasti bisa mendapatkan yang lebih baik. Setiap kata yang ia dengar adalah cambuk bagi harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, Kirana meninggalkannya. Wanita itu datang ke apartemennya dengan wajah ketakutan. Arga, aku tidak bisa lagi bersamamu. Semua orang sudah tahu tentang kita. Karierku hancur. Aku bahkan tak bisa keluar rumah tanpa orang-orang mencibir. Jadi kau ingin meninggalkanku? Arga bertanya dengan suara dingin. Aku tidak punya pilihan, Arga. Aku harus menyelamatkan hidupku sendiri.
Dan dengan itu, Kirana pergi, meninggalkannya seperti sampah yang sudah tak berguna. Arga tertawa pahit. Wanita yang dulu ia kira mencintainya ternyata hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia menyesal. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Kebangkitan Naila. Sementara itu, Naila menikmati kebebasannya. Ia telah meninggalkan rumah yang dulu ia tinggali bersama Arga, membawa semua yang menjadi haknya. Bahkan, apartemen yang kini dihuni Arga adalah miliknya, hanya saja ia tidak mengusir pria itu. Baginya, melihat Arga tenggelam dalam penderitaan sendiri adalah hukuman terbaik. Dengan dukungan teman-temannya dan keluarganya, Naila kembali membangun dirinya. Ia mempercantik dirinya, merawat tubuhnya, dan semakin fokus pada bisnisnya. Tak butuh waktu lama bagi Naila untuk kembali menjadi wanita yang berkelas dan berdaya. Ia menghadiri berbagai acara bisnis, bertemu dengan orang-orang berpengaruh, dan membuka peluang kerjasama dengan banyak perusahaan besar. Salah satu investor yang tertarik dengannya adalah seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah pria sukses, tampan, dan memiliki reputasi yang bersih. Mereka mulai dekat, bukan karena cinta, tetapi karena saling menghormati. Namun, lama-kelamaan, Adrian menunjukkan ketertarikannya pada Naila. Naila, aku tahu kau pernah disakiti. Tapi aku ingin kau tahu bahwa tidak semua pria seperti Arga, kata Adrian dengan lembut. Naila tersenyum tipis. Aku belum siap untuk cinta, Adrian. Tapi aku menghargai ketulusanmu. Adrian tidak memaksa. Aku bisa menunggu. Dan dengan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila merasa dihargai. Pertemuan yang tak terduga. Arga berjalan dengan lesu di dalam mall, mencari pekerjaan yang bisa ia lakukan. Semua koneksi bisnisnya telah menjauh darinya, dan ia tak punya pilihan selain mencari pekerjaan dari bawah. Namun, langkahnya terhenti saat melihat sosok yang sangat familiar. Naila. Wanita itu sedang duduk di sebuah restoran mewah, mengenakan gaun elegan berwarna hitam dengan rambut yang tergerai sempurna. Di depannya, duduk seorang pria tampan yang tampak sangat menghormatinya. Mata Arga membelalak. Bagaimana bisa Naila terlihat semakin cantik, semakin bersinar, sementara dirinya hancur lebur? Tiba-tiba, tatapan Naila bertemu dengannya. Arga terpaku. Namun, yang ia lihat bukan lagi tatapan penuh cinta dan harapan. Yang ia lihat hanyalah tatapan dingin dari seorang wanita yang sudah benar-benar melupakannya. Dan saat itulah, Arga menyadari sesuatu. Naila telah benar-benar pergi dari hidupnya. Dan ia akan selamanya menyesal. Keputusasaan Arga. Arga semakin terpuruk. Hari-harinya terasa kosong dan tanpa arah. Ia mencoba mencari pekerjaan di berbagai perusahaan, tetapi namanya sudah terlanjur tercoreng. Semua orang tahu tentang skandalnya dengan Kirana, dan tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, tetapi tak ada yang bersedia membantu. Maaf, Arga. Aku tidak bisa membantumu. Reputasimu buruk di dunia bisnis. Kau pikir aku mau bekerja sama dengan pria yang mengkhianati istrinya sendiri? Tidak. Terima kasih. Setiap panggilan yang ia lakukan berakhir dengan jawaban penolakan yang sama. Perlahan, tabungannya menipis. Ia mulai menjual barang-barang berharga yang dulu ia beli saat masih hidup nyaman bersama Naila. Arloji mahal, jas-jas branded, bahkan mobil mewahnya pun akhirnya ia lepas. Apartemen tempatnya tinggal yang sebenarnya milik Naila juga harus ia tinggalkan. Naila tidak pernah mengusirnya. Tetapi pengelola apartemen memberitahu bahwa kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang. Kini, Arga benar-benar jatuh. Dari pria yang dulu dipandang terhormat, ia kini hanyalah lelaki yang tak punya apa-apa. Dan di saat kejatuhan itulah, hanya satu nama yang terus muncul di kepalanya. Naila. Ia mulai mencari keberadaan Naila. Tidak mudah, karena Naila sudah tidak lagi menggunakan media sosial pribadinya. Semua kontak yang ia coba hubungi tidak mau memberikan informasi tentang Naila. Bahkan, teman-teman Naila pun tak ada yang mau berbicara dengannya. Namun, Arga tak menyerah. Hingga akhirnya, suatu hari, ia menemukannya. Pertemuan kembali. Arga melihat Naila di sebuah acara bisnis bergengsi. Wanita itu terlihat semakin menawan, mengenakan gaun elegan berwarna merah anggur yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Di sampingnya,
berdiri seorang pria yang tak kalah tampan, Adrian. Pria itu membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu ke telinga Naila, dan Naila tertawa kecil. Arga merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Dulu, Naila selalu menertawakan leluconnya. Dulu, Naila hanya fokus pada dirinya. Namun kini, Naila sudah tidak lagi memikirkannya. Dengan nekat, Arga mendekati Naila. Naila, panggilnya. Naila menoleh, tetapi ekspresinya tetap datar. Tidak ada kejutan, tidak ada kegembiraan, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan. Arga semakin frustasi. Naila, aku butuh bicara denganmu, katanya, suaranya bergetar. Naila menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Maaf, Arga. Aku sedang sibuk. Arga terkejut dengan responsnya. Bukankah kau ingin tahu keadaanku? Tanyanya, mencoba mencari celah. Naila mengangkat alis. Tidak. Jawaban singkat itu terasa seperti tamparan bagi Arga. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Adrian sudah lebih dulu menepuk bahu Naila dengan lembut. Ada yang ingin kuperkenalkan kepadamu, kata Adrian. Naila menoleh ke Arga untuk terakhir kali, lalu mengangguk pada Adrian. Dan saat itu, Arga melihat sesuatu yang menghancurkannya. Naila berjalan menjauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Bukan karena marah, bukan karena benci, tetapi karena Naila benar-benar sudah melupakannya. Perjalanan baru. Di luar acara, Naila menghirup udara malam dengan lega. Ia tidak merasa bangga karena melihat kehancuran Arga. Tidak ada kebencian atau dendam yang tersisa di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega karena ia telah melewati semuanya. Ia kini adalah wanita yang mandiri, sukses, dan bahagia. Masa lalunya yang menyakitkan sudah ia tinggalkan. Dan kini, ia melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan kepala tegak, Naila berjalan maju. Tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Arga duduk di bangku taman yang sepi, menatap kosong ke arah danau kecil yang memantulkan cahaya rembulan. Angin malam yang dingin menelusuk ke dalam kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Hatinya jauh lebih dingin daripada udara malam itu. Hidupnya kini telah hancur. Karirnya runtuh. Uangnya habis. Semua orang menjauhinya. Dan yang paling menyakitkan, Naila, satu-satunya wanita yang tulus mencintainya, kini telah benar-benar pergi dari hidupnya. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan masa lalu terus menghantuinya. Naila yang dulu begitu perhatian. Naila yang selalu menyiapkan makanan untuknya meskipun ia sering pulang larut. Naila yang tersenyum dan menemaninya di saat-saat sulit. Namun, apa yang ia lakukan? Ia mengkhianatinya. Ia menyia-nyiakan wanita yang dengan sabar mencintainya. Dan sekarang, penyesalan itu datang terlambat. Tak ada lagi tempat baginya di sisi Naila. Tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tuhan, kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Suara Arga bergetar. Dadanya terasa sesak. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia menangis. Menangis seperti pria yang kehilangan segalanya. Namun, waktu tidak bisa kembali. Dan ia harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Selamanya. Nasihat dan penutup. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta yang tulus adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan pernah mengkhianati orang yang mencintai kita dengan sepenuh hati. Karena saat mereka pergi, kita hanya bisa menyesal tanpa bisa mengulang waktu. Kesetiaan adalah pondasi dalam sebuah hubungan. Sekali dikhianati, kepercayaan akan sulit kembali. Bagi siapapun yang membaca cerita ini, ingatlah untuk selalu menghargai orang yang mencintai kalian dengan tulus. Jangan sampai kehilangan mereka, lalu baru menyadari betapa berharganya mereka dalam hidup kalian. Terima kasih telah mengikuti kisah Naila dan Arga. Sampai jumpa di cerita lainnya.